Halo anak-anak ibu, kita ketemu lagi ya dengan persamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak. Nah, di sini konsep nilai mutlak dia itu bicara jarak antara sebuah bilangan dan nol pada sebuah garis bilangan. Ya, ingat lambang nilai mutlak atau harga mutlak itu adalah garis yang tegak kiri kanannya. Itu dia ya, dimana hasil dari nilai mutlak tidak pernah bernilai negatif ya. Hasil dari nilai mutlak selalu positif. Nah, misalkan di sini saya buat nilai mutlak X itu dia menghasilkan nilai 4 ya. Nah, karena dia bicara jarak, maka dia ini 0 4 satuan. Berarti ada dua kemungkinan ya. Ke kiri 4 satuan, ke kanan 4 satuan. Nah, jadi hasil dari nilai mutlak X sama dengan 4 itu bisa bernilai 4, bisa bernilai min 4. Nah, itulah konsep nilai mutlak ya. Ingat, yang di dalamnya ini boleh negatif, tapi hasilnya selalu positif ya. Nah, jadi dari situ kita dapat definisi nilai mutlak, yang mana misalkan nilai mutlak X itu dia tetap menghasilkan X itu sendiri jika dia X itu yang dalam sudah positif atau 0. Oke. Nah, sedangkan dia harus kita kalikan lagi dengan negatif jika X itu negatif. Kenapa? Biar menghasilkan bilangan positif ya, benar ya. Nah, misalkan nilai mutlak 7, yaitu ya 7 karena 7 ini sudah positif. Nilai mutlak min 4. Nah, min 4 itu kan negatif, sehingga kita kalikan negatif jadi min X kan. X di sini kan min, berarti kita kalikan dengan negatif lagi sehingga menghasilkan positif. Atau 8 kurang 15, berarti kan ini kan menghasilkan bilangan negatif yaitu minus 7. Kita harus kalikan dengan negatif lagi sehingga menghasilkan bilangan positif 7. Nah, ini dalam akar 5 kurang akar 2 nilai mutlaknya. Nah, akar 5 kurang akar 2 kan sudah menghasilkan bilangan positif, sehingga kita tulis aja seperti biasa, akar 5 kurang 2. Nah, di sini akar 2 kurang akar 8, berarti kan akar 2 kurang akar 8 kan dia bernilai negatif, sehingga di sini kita kalikan dengan negatif lagi sehingga menghasilkan akar 8 kurang akar 2, seperti itu ya. Nah, jadi X itu jika saya ganti menjadi A kurang B ya, nilai mutlak dari A kurang B, maka dia menghasilkan A kurang B jika A lebih besar atau sama dengan B. Kenapa? Jika A lebih besar atau sama dengan B kan akan menghasilkan bilangan 0 atau positif kan. Sedangkan dia min A kurang B atau menjadi B kurang A jika A itu lebih kecil dari negatif, lebih kecil dari B, lebih kecil dari B. Kenapa? Akan menghasilkan bilangan negatif. Nah, oke. Sifat-sifat dari nilai mutlak ya ini. Nilai mutlak dari A kali B bisa kita pisahkan menjadi nilai mutlak A kali nilai mutlak B. Kenapa? Ini akan selalu bernilai positif, ini juga akan selalu bernilai positif ya. Nah, ini juga seperti itu. Dengan catatan B tidak boleh 0 ya. Nah, di sini dia nilai mutlak A tidak sama dengan akar dari A kuadrat. Oke. Nah, kenapa? A di sini kan selalu ada bisa negatif, bisa bernilai positif ya. Sedang ini A kuadrat kan selalu bernilai positif. Itu dia ya. Nah, contohnya nih saya buat ini konsep-konsep nilai mutlak dulu ya. Belum dari operasi aljabarnya. Ini konsep nilai mutlak dulu. Nilai mutlak dari nilai mutlak 3 kurang 6 dikurang 2. Nah, dari sini kita tahu, ini dulu kita kerjakan. Nilai mutlak dari 3 kurang 6 kan dia hasilnya di sini kan minus 3. Jadi menjadi 3 ya kan. Kita kurangi 2. Jadi nilai mutlak 3 kurang 2 1. Itu dia ya. Terus di sini kalau kamu lihat ini banyak banget dia nilai mutlaknya ya. Jadi kita lihat dulu sini bentar-bentar, kita lihat mana pasangannya. Nah, ini kan soalnya nilai mutlak 2 tambah nilai mutlak 3 kurang dari nilai mutlak 1 kurang 5. Kurang lagi 6 nilai mutlak. Nah, di sini kalau kita lihat yang pertama sekali kita kerjakan yang memiliki pasangan nilai mutlaknya.
ya. Berarti ini kan yang memiliki, yang bisa kita sederhanakan dulu, ya kan. Nggak mungkin ini dengan ini, ada pembatas nilai mutlak. Nggak mungkin ini dengan ini dulu, ya kan. Nah, jadi di sini nilai mutlak 1 kurang 5 dulu. Nilai mutlak 1 kurang 5 kan minus 4. Jika dimutlakkan berarti dia 4, ya. 4. Ingat minus ini karena operasi aljabarnya, ya. Nah, 1 kurang 5 jika dimutlakkan dia itu adalah 4. Itu dia, ya. Jadi di sini dia 2 tambah nilai mutlak 3 kurang, ini kan hasilnya 4, kurang 4 kurang 6, nilai mutlak. Nah, dari sini kalau kita lihat dia menjadi ini kan yang kita kerjakan kembali, bukan ini. Kalau ini kita kerjakan ada nilai mutlak di sini. Berarti ini 3 kurang 4 kurang 6 berapa? Berarti kan minus 7. Karena dia nilai mutlak, hasilnya tidak pernah negatif, berarti dia menjadi positif 7. Jadi 2 tambah 7 hasilnya 9. Seperti itu. Oke? Paham ya? Nah, ini dia. Ini dia dalam bentuk pecahan. Nah, kalau dalam bentuk pecahan kita ya rasionalkan dulu penyebutnya. Bagaimana ya kita kalikan dengan sekawan ya. Ini udah pernah ya di SMP ya. 4 per akar 7 tambah akar 11 sekawannya berarti akar 7 kurang akar 11 per akar 7 kurang akar 11. Nah, berarti menjadi 4 kali akar 7 kurang akar 11 per 7 kurang 11, ya kan? Dan berarti 4 kali akar 7 kurang akar 11 per min 4. Ini kan dia min 1. Ya kan? Min 1 kali akar 7 kurang akar 11. Berarti menjadi akar 11 kurang akar 7, seperti itu. Kenapa dia? Ini kan menjadi habis ya, min 1. Berarti kita kalikan, itu kan sudah menjadi bilangan dia positif, dia kan gini menjadi nih, kan, maka dia akan menghasilkan bilangan ini. Oke ya, next. Nah, di sini dia udah mulai masuk definisinya ya. Nah, kalau kita lihat di sini akar di sini x kurang 2 harga mutlak, hasilnya 3. Nah, konsepnya berarti kan yang di dalam ini X kurang 2 dia akan menghasilkan bilangan 3. Berarti yang di dalam ini dia bisa bernilai positif 3, yang di dalam ini bisa juga bernilai negatif 3, ya kan, hasilnya kan. Maka X kurang 2 sama dengan 3, maka X sama dengan 5. Berarti 5 kurang 2 3, harga mutlaknya tetap 3. Nah, atau X kurang 2 dia negatif 3 hasilnya, ya kan, jika di harga mutlak kan tetap 3. Berarti X sama dengan min 1. Nah, coba kita masukkan min 1 kurang 2 min 3, jika di harga mutlak kan tetap 3, begitu ya. Nah, next kalau kamu lihat di sini 3x tambah 2 di harga mutlak kan itu sama dengan 5. Ya. Maka konsepnya di dalam ini berarti 3x tambah 2 sama dengan 5 atau 3x tambah 2 menghasilkan negatif 5, ya kan. Nah, hasilnya ini harus selalu positif. Berarti x sama dengan 1. Di sini x sama dengan minus 7 per 3. Oke, paham ya? Nah, next di sini ada soal. Nilai mutlak dari 5x tambah 4 itu sama dengan minus 3. Nah, karena ini menghasilkan bilangan negatif, berarti dia hasilnya adalah himpunan kosong, X tidak ada yang memenuhi, ya. Kenapa? Karena kan di sini dia menghasilkan bilangan negatif. Padahal konsep dasar nilai dari harga mutlak ini, nilai mutlak tidak pernah menghasilkan bilangan negatif, tapi yang di dalamnya ini boleh bernilai negatif. Ingat ya, hasilnya yang tidak pernah negatif. Tuh, oke. Nah, kita masuk ke aljabarnya. Di sini ada saya buat sederhananya saja. Jika kamu jumpai persamaan, maka clue-nya kuadratkan aja ruas kiri dan ruas kanan. Itu dia ya. Kalau pakai konsep nilai mutlak kan dia agak ribet. Jadi kuadratkan aja kiri dan kanan. Nah, misalkan di kiri nilai mutlak x kurang 2, di kanan nilai mutlak 2x kurang 1, ya kan? Nah, ya udah kuadratkan aja kiri dan kanan, berarti x kurang 2 kuadrat
2x kurang 1 kuadrat ya. Jika dikuadratkan dia nilai mutlaknya hilang. Kenapa? Nilai mutlak kan selalu bernilai positif. Bilangannya dikuadratkan juga selalu bernilai positif. Paham ya? Nah, ini kita buat ke ruas kiri semua menjadi x kurang 2 kuadrat kurang 2x kurang 1 kuadrat sama dengan 0. Ini kan menjadi konsep a kuadrat kurang b kuadrat. Jika a kuadrat kurang b kuadrat, kan kita tahu rumusnya itu a tambah b kali a kurang b. Paham ya? A tambah b kali a kurang b. Oke. Nah, menjadi dia kan x tambah 2x 3x min 2 kurang 1 min 3. Di sini x kurang 2x min x min 2 kurang min 1 kan jadi plus 1 yaitu min 2 plus 1 yaitu min 1 sama dengan 0. Nah, di sini 3x kurang 3 sama dengan 0 atau min x kurang 1 itu sama dengan 0. Ya, dapatlah di sini x sama dengan 1, dapat sini x sama dengan min 1. Jadi nilai mutlaknya itu adalah himpunan penyelesaiannya adalah min 1 dan 1. Itu dia ya. Nah, ini kalau soal pecahan. Nah, ini hasilnya tidak ada harga mutlak, tapi di sini hasilnya positif. Ini soal bisa dikerjakan. Nah, nilai mutlak dari 2x kurang 1 per 4x tambah 3, dia katanya menghasilkan angka 1 ya. Nah, di sini ya kita kalikan dulu. Kalikan silang, berarti menjadi 2x kurang 1 sama dengan 1 kali harga mutlak 4x tambah 3. Nah, ini harga mutlak 2x kurang 1 ini kita kalikan ke dalam. Ya, bisa ya. Jadi harga mutlak 4x tambah 3. Ya udah kuadratkan kiri kanan. Jadi 2x kurang 1 kuadrat sama dengan 4x tambah 3 kuadrat. Nah, ini kita pindahkan ke ruas kiri. Konsep yang ini tadi juga. Oke. Konsep ini tadi juga. Sehingga mendapat dia x sama dengan min sepertiga atau x sama dengan minus 2. Oke. Pelajari lagi ya. Tuh. Next dia di sini. Nah, ini dia di salah satu ruas dia tidak memiliki nilai mutlak. Di sini nilai mutlak 3x tambah 5, di sini 2x tambah 3. Tentukan nilai x. Nah, ini dia ada syarat. Kenapa? Salah satu kan dia tidak memiliki nilai mutlak. Nah, di sini harus ada syarat. Berarti 2x tambah 3 ini harus bilangan positif. Ingat ya. Karena sini nilai mutlak. Hasil dari nilai mutlaknya ini, hasil dari nilai mutlak 3x tambah 5 katanya 2x tambah 3. Nah, berarti 2x tambah 3 ini harus bernilai positif. Paham ya? Nah, kita tentukan nilai x. Sama konsepnya seperti tadi. Berarti harga mutlak 3x tambah 5 dikuadratkan, 2x tambah 3 dikuadratkan juga. Nah, sehingga menghasilkan dia, kalau kamu lihat ini. Nah, ini. Oke. Nah, x sama dengan min 8/5 atau x sama dengan minus 2. Nah, jika sudah dapat x-nya ini, lantas belum tentu ini himpunan penyelesaiannya. Kenapa? Tadi ada syarat 2x tambah 3 harus bernilai positif atau minimal 0. Oke. Good. Maka 2x tambah 3 lebih besar atau sama dengan 0. Nah, kita masukkan x-nya tadi yang mana aja kita dapat, yaitu si min 8/5 dengan si minus 2, ya kan? Kita masuk ke sini. Berarti jika x sama dengan min 8/5, maka yang dihasilkan menjadi 2 kali min 8/5 tambah 3. Kita substitusi x-nya kan? X-nya yang di sini tadi kita substitusi, oke? Nah, berarti dia akan menghasilkan min 1/5. Nah, harga mutlak dari 3x tambah 5 sama dengan min 1/5. Harga mutlak dari dia min 1/5. Tidak memenuhi, ya. Tidak bisa karena hasilnya harus positif, oke? Next, kita cek lagi, kita selidiki si minus 2. Minus 2 ternyata hasilnya minus 1. Harga mutlak dari 3x tambah 5 menghasilkan minus 1. Tidak memenuhi juga, ya kan? Nah, jika ini x sama dengan min 8/5 kita masukkan menghasilkan bilangan positif. Nah, itu baru dia memenuhi x-nya ini. Karena ini tidak ada yang memenuhi, maka hasilnya adalah himpunan kosong seperti itu. Oke? Paham ya? Ingat. Nah, kalau di sini harga mutlak ya tidak masalah ya. Sekarang yang permasalahan adalah di salah satu tidak memiliki harga mutlak. Berarti ini ruas ini harus bernilai positif.
Nyatanya kita cek sudah dapat X, dia bernilai negatif di sini. Nah, jadi dia himpunan kosong hasilnya. Oke, ini dulu topik persamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak ya. Terima kasih.